urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan urapi kami semua, biarlah semua dapat menikmati kehadiran Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir. Segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya,
Yesus Engkau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Panjang Yesus kami sembah. Yesus ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus kami sembah. Yesus ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Kita akan bersorak memuji membesarkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan itu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha
Tuhan, silahkan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian. Sebab Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sungguh-sungguh dan kita semua bangkit berdiri. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terus kita nyanyikan ref pujian ini dengan kasih Ibu Mosialo membawa kita dalam doa.
Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kami agungkan Engkau pagi ini Tuhan, karena sungguh kami boleh merasakan, kami boleh ada sampai pagi hari ini hanya oleh karena kesetiaan-Mu bagi kami, hanya oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pagi ini kami sudah banyak memuji, memuliakan Engkau. Kiranya puji-pujian kami pagi hari ini boleh naik di hadapan hadirat-Mu bagaikan dupa yang berbau harum. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum kami dengar Tuhan, Engkau kuduskan hati kami. Biarlah firman yang kami akan dengar sebentar boleh masuk di dalam hati kami. Dan boleh kami pakai untuk kami setia mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu ada di atas hamba-Mu, bahkan di atas kami sekalian yang hadir pagi ini. Baik kami di dalam Ka'bah-Mu ini Tuhan, baik umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Hadirlah bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Beri damai sukacita di dalam hati kami untuk kami setia mengiring Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kuasa kegelapan yang tidak senang melihat untuk pemberitaan firman-Mu pagi ini, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, lalu biarlah kebebasan dari Allah Roh Kudus menjadi bahagian kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Cek. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini selayaknya lah kita kembalikan pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara, menjaga kita, menuntun kita sampai pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita, Injil Matius pasal 24. Dalam ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-44. Perikop
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37, kita perhatikan dalam Alkitab kita, firman Tuhan berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini kiranya menyadarkan saya dan saudara, menyadarkan kita umat-umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tentunya kalau pencuri mau datang ke rumah kita, mencuri ya barang-barang yang berharga tentunya. Dia tidak telepon dulu, dia tidak hubungi dulu. Pak Pendeta, besok saya mau datang, besok malam. Dan saya mau mencuri barang berharga milik Bapak Pendeta. Kira-kira Pak Pendeta taruh di mana? Ya. Ayat 43 katakan, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kalau kita tahu pencuri akan datang sebentar malam di rumah kita hendak mencuri, tentunya kita akan berjaga-jaga, kita akan waspada, sebab kita tahu pencuri sebentar malam akan datang untuk mencuri, merampok di rumah kita. Kalau kita tahu. Tapi kita tidak tahu pencuri mau datang jam berapa, pencuri mau datang hari apa, pencuri datang mau bikin apa, rumah kita, barang-barang kita, apa-apa saja yang akan diambilnya kita tidak tahu. Saudara, itu gambaran contoh yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang banyak yang mendengarkan pelayanan, pengajaran daripada Yesus. Kalau tuan rumah tahu pencuri akan datang, maka dia akan adakan persiapan, dia adakan berjaga-jaga dalam, mungkin di dalam rumahnya dia
Saya suruh Moti di sana dengan TOI, lihat. Ya. Vena, Tirsa di posisi sini. Ya. George biar jalan-jalan di depan. Ya. Ada persiapan. Kita berjaga-jaga. Saudara, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua kita tidak ketahui. Tidak ada yang tahu akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kedatangan Tuhan saya sering sampaikan ada dua, paling sedikit ada dua. Kedatangan Tuhan lewat kita dipanggil oleh Tuhan, innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kedatangan Tuhan yang kedua adalah kedatangannya pada kali yang kedua. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 dijelaskan tentang kedatangan Tuhan di sana. Tidak ada yang ketahui. Tidak ada yang tahu. Makanya Tuhan katakan, Yesus katakan, berjaga-jagalah, siap sedialah, karena kamu tidak tahu kapan anak manusia itu datang. Nah saudara, kedatangan Tuhan dikatakan di ayatnya yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan kapan. Tidak ada, itu rahasia Tuhan, rahasia Bapa sendiri. Kedatangan Tuhan itu ditandai dengan berbagai macam peristiwa. Berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi. Termasuk salah satunya adalah wabah. Bala sampar. Sakit penyakit menular. Ada gempa bumi dalam ayat yang lain yang Yesus sampaikan. Bencana alam di mana-mana terjadi. Menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Gambaran kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti pada zaman Nuh. Apa yang terjadi pada zaman Nuh dijelaskan di sini ayatnya yang ke-37. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, kedatangan Tuhan itu terjadi seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh ada kehidupan, aktivitas yang mereka lakukan, makan, minum, kawin dan mengawinkan. Ya. Ini sesuatu yang biasa. Ya. Makan, minum. Hal yang biasa, hal yang wajar. Kawin dan mengawinkan. Laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Hal yang biasa.
perkawinan itu kudus. Menurut Tuhan. Tuhan yang sendirinya membentuk rumah tangga. Yesus katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan mengambil, Tuhan buat Adam tertidur dengan pulas, dengan nyenyak, kemudian mengambil tulang rusuk. Dari tulang rusuk itu dia bentuk perempuan yang bernama Hawa sebagai penolong bagi Adam. Pernikahan rumah tangga adalah kudus dan akan melahirkan keturunan-keturunan, generasi-generasi yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, hal-hal yang wajar ini, hal-hal yang sah ini, tidak lagi berjalan seperti biasanya. Saudara, ada catatan. Makan dan minum diperlukan untuk memelihara kehidupan umat manusia. Ya. Paling sedikit 2 atau 3 kali sehari kita makan. Ya, untuk memelihara kehidupan kita. Ya, ada juga memang yang berpuasa. Tapi toh makan juga, minum juga. Kawin dan mengawinkan diperlukan untuk memelihara kelestarian umat manusia. Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini mandat yang Yesus sampaikan kepada Adam dan keturunannya untuk beranak cucu. Tetapi hal-hal yang sah menurut hukum ini telah menghancurkan kita karena dikelola secara tidak sah dan benar. Hal-hal yang menurut hukum ini sah, wajar, tetapi itu dikelola dengan hal yang tidak wajar, dikelola dengan tidak benar, sehingga ada penyimpangan di dalamnya. Orang telah menjadi sangat berlebihan sampai tidak masuk akal dalam melakukan hal itu. Sangat banyak dan sepenuhnya hanya mengejar kesenangan rasa dan keuntungan duniawi ini. Mereka benar-benar dilahap dengan hal-hal ini. Mereka makan, mereka sepenuhnya terbeban dengan hal-hal ini. Seolah-olah tidak ada lagi tujuan lain kecuali makan dan minum. Yesaya pasal 56 ayatnya yang ke-12. Dikatakan, datanglah kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Makan dan minum hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar, menjadi salah, menjadi keliru ketika itu dikelola dengan tidak benar. Dikelola dengan tidak wajar, dikelola dilakukan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah kita ini menurut orang-orang yang ada pada zaman Yesaya, baiklah kita minum anggur banyak-banyak. Pesta pora makan minum sampai puas. Bahkan besok kita buat lebih besar lagi pesta. Di dalamnya ada unsur kedagingan. Di dalamnya ada unsur untuk memuaskan keinginan manusia. Hawa nafsu. Mereka sangat berlebihan dalam melakukan hal-hal itu. Mereka sepenuhnya dan sungguh-sungguh asik dengan dunia dan kedagingan. Bahkan ketika penghancuran sudah di ambang pintu, walaupun sebelumnya mereka sudah cukup diperingatkan,
Mereka makan dan minum. Ketika seharusnya bertobat dan berdoa. Ketika Allah melalui pelayanan Nuh memanggil mereka untuk menangis dan meratap. Kemudian baru bersukacita dan bergembira. Apa yang mereka lakukan ini merupakan dosa yang tidak terampunkan bagi mereka. Seperti juga bagi orang Israel di kemudian hari. Yesaya pasal 22 ayat 12. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tuhan berpesan kepada mereka untuk mereka berkabung, untuk mereka berduka cita karena dosa-dosa, karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Tuhan menyuruh mereka untuk menangis dan meratap. Untuk memohon belas kasihan Tuhan, untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Tapi ayat 13 dikatakan, tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita. Membantai lembu dan menyembelih domba. Makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Tuhan menyuruh mereka untuk berkabung, meratap, menangis. Tapi yang mereka lakukan, mereka justru berpesta pora. Mereka bersuka cita, memuaskan keinginan daging mereka. Mari kita makan, mari kita minum, pesta. Sebab besok kita akan mati. Saudara, ini perbuatan-perbuatan orang-orang. Bukan saja orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang-orang Israel sendiri. Orang yang dikatakan adalah umat pilihan Allah. Tapi mereka dibutakan dengan ilah zaman ini. Saudara, bukankah kita sedang berada di hari-hari di mana kita melihat begitu banyak orang-orang yang tidak lagi peduli. Orang-orang yang tidak lagi hidup makan, minum, tapi bukan untuk memuaskan, untuk kenyang, tetapi lebih kepada pesta pora. Lebih kepada pemuasan hawa nafsu. Lebih kepada memuaskan keinginan daging. Begitupun dengan kawin. Baru-baru minggu lalu. Ya. Adik ipar, mamanya Tirsa punya adik. Ya. Menikah. Tidak salah. Atau siapa lagi yang mau menyusul nanti. Ya. Tidak salah. Tetapi pernikahan yang kudus, yang dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh beberapa orang, dibuat oleh orang-orang tertentu, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk lebih kepada kepuasan seksual semata. Mereka kawin dan mengawinkan. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 6, salah satu kejahatan yang dilakukan adalah bagaimana mereka mengambil sesuka hati mereka. Siapa saja yang diinginkan oleh mereka. Kawin hari ini 1 bulan, 2 bulan, tahun depan pisah, cerai, menikah lagi dengan yang lain. Kalau pisahnya karena kematian, maut yang memisahkan itu wajar. Kemudian akan menikah lagi, itu urusan. Tapi ini masih hidup. Demi memuaskan keinginan, maaf bicara, seksual. Kepuasan nafsu. Dan itu terjadi.
Sangat mengerikan. Dan itu bukan terjadi di luar, tapi itu ada di dalam gereja sendiri. Mari kita waspada umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Berjaga-jagalah sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Yesus katakan, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Kenapa mereka tidak tahu? Sebenarnya bukan tidak tahu di sini. Mereka karena Nuh, saya percaya mereka, Nuh dan keluarganya pergi menginjil, menyampaikan akan pesan-pesan Tuhan ini bahwa bumi akan dibinasakan dengan air bah. Nasihat-nasihat ini pasti Nuh sampaikan kepada mereka. Tetapi mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka masa bodoh tidak mau tahu. Karena apa? Fokus mereka bukan lagi kepada Tuhan. Fokus mereka bukan lagi kepada pertobatan. Tetapi lebih kepada keinginan, nafsu mereka untuk dipuaskan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Mari kita terus waspada, berjaga-jaga. Kita sudah lihat keadaan sekitar kita. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian. Bahkan bagaimana kehidupan manusia yang terjadi pada zaman Nuh itu terjadi di zaman menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hendaklah saya dan saudara menjadi bijaksana dalam melihat ini. Untuk waspada, oh Tuhan, ini akan mendekat akan kedatangan dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bahkan bukan cuma berjaga-jaga. Tetapi dalam ayat 44, hendaklah juga kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berjaga-jaga dan siap sedialah. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Tanda-tanda sudah terjadi. Saudara, saya baca di salah satu media sosial, ya, dikatakan tahun 2023, ya, ini prediksi. Kalau tidak salah satu dokter juga yang prediksikan akan ada lagi COVID. Tapi COVID-nya ini lebih parah, lebih mematikan. Dan dinamakan COVID 2023, COVID-23. Saya bilang, bukan main. Wow. Tapi kalaupun itu benar-benar akan terjadi, bagi orang yang berjaga-jaga, bagi orang yang siap sedia, bagi orang yang Alkitab dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, menjaga hidup tetap kudus, tetap suci, tetap saleh di hadapan Tuhan. Saya percaya kita akan dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Mari siap sedialah, berjaga-jagalah. Kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah.
Haleluya. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saya percaya kalau kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang punya persiapan, punya penyediaan, bukan hanya secara jasmani, tetapi persiapan kita secara rohani, saya percaya kita tidak akan menjadi orang-orang Kristen yang bodoh. Orang-orang Kristen yang bodoh, mereka punya pelita tapi tidak punya minyak. Digambarkan pelita adalah firman Tuhan. Minyak gambaran Roh Kudus, pengurapan. Ketika nabi, ketika raja akan diurapi, itu diurapi dengan minyak khusus yang dibuat. Minyak gambaran pengurapan Roh Kudus. Dua hal ini merupakan persiapan kita. Firman dan Roh Kudus tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, kita akan mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan rohani kita dengan sebaik-baiknya firman dan Roh Kudus yang adalah gambaran sayap burung nasar. Firman Roh Kudus akan membawa saya dan saudara terbang tinggi mengatasi badai-badai kehidupan ini. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Beberapa ayat ini nanti saya akan lanjutkan. Ayat 40, 41. Ya. Dalam khotbah berikutnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Berjaga-jagalah. Siap sedialah. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah nyata. Sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan kita terhanyut dengan situasi. Jangan kita terlena dengan keadaan. Tetapi biarlah tanda-tanda itu, peristiwa-peristiwa itu, kejadian-kejadian itu menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak akan lama lagi akan datang kembali. Haleluya. Mari bersedialah. Mari bersedialah. Mari bersedialah. Lihatlah pengantin. Lihatlah pengantin. Hampir datanglah. Mari bersedialah. Mari bersedialah. Mari bersedialah. Mari bersedialah. Oh, lihatlah pengantin hampir datanglah. Mari bersedialah. Lirik pujian ini tidak panjang. Mari bersedialah, mari bersedialah. Lihatlah pengantin hampir datanglah. Mari bersedialah. Ini diciptakan oleh bapak-bapak gereja kita. Mereka sudah melihat pada zaman mereka bagaimana peristiwa-peristiwa pada zaman dulu sudah terjadi. Dan mereka diinspirasi lewat firman Tuhan ini. Demikian pun di zaman generasi kita. Di zaman saya dan saudara,
generasi anak-anak cucu-cucu kita nanti akan lebih hebat lagi kejahatan, akan lebih hebat lagi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan pada kali yang kedua. Mari berjaga-jaga dan sedialah kita. Pengantin Yesus Kristus akan datang untuk menjemput pengantin perempuan, yaitu gereja Tuhan, saya dan saudara yang punya persiapan pelita dan minyak itu. Haleluya. Nyanyikan terus pujian ini. Mari bersedialah. Amin, amin. Mari bersedialah. Lihatlah pengantin hampir datanglah. Mari bersedialah. Nyanyikan terus pujian ini. Mari bersedialah. Mari bersedialah. Lihatlah pengantin hampir datanglah. Mari bersedialah. Mari bersedialah. Mari bersedialah. Oh,
tak mau tahu dengan keadaan. Perhatian mereka, konsentrasi mereka terfokus kepada dunia, terfokus kepada pemuasan awan nafsu belaka, terfokus kepada kesibukan. Tuhan, tolong kami umat-umat-Mu. Meskipun kami berusaha, meskipun kami melayani, bekerja, tapi fokus perhatian kami terus tertuju kepada Tuhan. Terus tertuju kepada kebenaran-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, berbicaralah lebih terang dalam hati kami pada pagi hari ini. Bicaralah Roh Kudus dalam hati kami masing-masing. Menerangi kami dengan firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Jamah umat-umat-Mu pagi ini Tuhan. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah ini di rumah-rumah mereka. Jamah dalam nama Yesus. Jamah. Tuhan pun hadir di tengah-tengah ibadah mereka. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kami, menegur kami, mengubahkan kami. Supaya perhatian kami, fokus kami tidak tertuju kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sementara. Karena hal-hal yang kelihatan yang sementara ini akan lenyap, binasa. Tapi hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Biarlah setiap kami bangun dari tidur kami secara rohani. Tolong kami Bapa, firman dan Roh Kudus-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Supaya
dalam melihat situasi, melihat keadaan zaman sekarang ini. Tidak membuat kami terlena dengan keadaan. Tidak membuat kami hidup dalam masa bodoh. Tetapi menyadarkan kami bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Betapa suci dan salehnya pesan Rasul Petrus menyampaikan kepada orang-orang percaya pada zamannya, menyampaikan kepada kami supaya kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu ini mengingatkan hamba-Mu pribadi, mengingatkan kami semua umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, ruangan ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mengingatkan kami supaya kami terus berjaga-jaga, terus siap sedia menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa untuk nasihat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah tertanam, termaterai dalam tanah hati kami yang baik, sehingga firman ini akan bertumbuh, akan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mengenal setiap pagi ini umat-umat-Mu. Dalam pergumulan mereka, dalam situasi keadaan yang mereka hadapi, Tuhan lebih mengenal dari hamba mengenal. Dan biarlah belas kasihan turun ke atas hamba-hamba-Mu, ke atas anak-anak ketebusan-Mu, ke atas umat-umat-Mu. Mereka yang sakit, ada Bapak Hans yang beberapa waktu lalu kecelakaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan kuasa Tuhan akan menyembuhkan. Umat-umat Tuhan juga yang sakit ataupun sedang isolasi mandiri, Tuhan kami berdoa belas kasihan-Mu, anugerah Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, pelihara kami semua dari wabah, dari sakit penyakit yang menular, yang sedang merajalela saat-saat ini. Tuhan pelihara kami anak-anak ketebusan-Mu. Pelihara bangsa kami ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami, negeri yang kami cintai ini, di mana Tuhan tempatkan kami Bapa. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami anak-anak-Mu Bapa. Sebab itu Tuhan kami berdoa, berbelas kasihanlah kepada bangsa kami. Ampunilah bangsa kami. Ampunilah pemimpin-pemimpin kami Bapa. Ampunilah kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga belas kasihan Tuhan tercurah, turun atas kami, turun atas bangsa kami, turun atas negeri kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Tuhan berikan kepada pemerintah kami, dalam Tuhan mengambil setiap kebijakan, keputusan-keputusan yang ada. Khususnya di dalam menangani COVID-19 ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan karuniakan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Kepada aparat keamanan kami, TNI, Polri, penegak hukum yang ada. Tuhan berkati mereka semua. Sehingga Tuhan dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka terpelihara, terjaga, terlindungi oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pihak-pihak tertentu, oknum-oknum, kelompok-kelompok yang berusaha mencari keuntungan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Jamah hati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia oksigen dan lain sebagainya Tuhan. Jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan mereka. Sehingga Tuhan, mereka sadar, mereka bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah semua peristiwa-peristiwa ini menyadarkan kami, untuk kami siap sedia, fokus tertuju hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan, pemilik kehidupan kami.
Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Layakkan kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Biar belas kasihan-Mu turun di atas kehidupan kami semua. Renovasi gedung gereja kami Tuhan. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati para tukang yang akan bekerja dalam nama Yesus. Hikmat daripada Tuhan. Yang turun ke atas Bezalel Oholiab itu turun ke atas para tukang yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan penuh syukur dan penuh tanggung jawab. Bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu, berkati kami semua. Sehingga kami boleh mendukung untuk renovasi gedung gereja kami. Dan semuanya kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan. Berkati kami yang memberi, biarlah tidak menjadi kekurangan bagi kami. Kami percaya berkat-berkat Allah Tuhan akan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan kita. Mari kita lakukan pujian yang berkata, Sungai Sukacitamu.
kita sepanjang sepekan. Saya akan membacakan jadwal kegiatan kita sepanjang sepekan. Hari Jumat jam 3 sore ada doa dan puasa. Kemudian malamnya jam 6:30 malam ada persekutuan doa di gereja. Kemudian dilanjutkan 7:30 malam ada latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam ada latihan ibadah raya 2. Hari Minggu ada 2 kegiatan kita. Jam 8:30 ibadah raya pertama. Kemudian jam 6:30 malam ibadah raya yang kedua. Pelayan ibadah raya yang pertama, pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem, musik oleh tim musik, singers Ibu Olive Sibuya dan Ibu Hernita Isme, rebana Erin dan Clara, multimedia Daniel dan Tere, kolektan Ibu Yusda dan Ibu Rita, Aser hamba Tuhan George dan hamba Tuhan Sofi. Pelayan ibadah raya 2, pemimpin pujian Saudari Ein Isme, musik tim musik, singers Julius dan Saudari Indri Sondak, rebana Vena dan Tirsa, multimedia Tere, kolektan Krisma dan hamba Tuhan George, Aser hamba Tuhan Sofi. Pengumuman selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. kami naikkan kepadamu Bapa. Bapa yang sudah memberkati kami dalam ibadah siang hari ini. Dan kami percaya setiap umat-Mu yang hadir, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh keteguhan hati untuk tetap menengadah kepadamu. Karena daripadamu lah datangnya pertolongan atas kami. Terima kasih Bapa. Seluruh kegiatan sepanjang minggu berjalan, Tuhan kiranya memberkati semua yang telah dipercayakan untuk pelayanan, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan dan diurapi dengan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga.
Mereka yang ikuti ibadah di rumah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kiranya Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Kami yang tinggal di pastori sama-sama dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat siang dan selamat hari Minggu.